Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kembali kita membuka dan melanjutkan kembali bahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang insyaallah kita akan membacakan poin berikutnya dari apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi, yaitu poin yang ke-52 ya, di terjemahnya itu, yaitu kata beliau rahimallahu taala, wa naqul innallaha attakhadha Ibrahima khalila wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Kemudian 53, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutub al munazzala 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqi al mubin. Taib 52, kata beliau, kita yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berpandangan, yakni berpendapat, sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya, dan Allah juga telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung sebagai suatu keimanan, pembenaran dan penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jal. Taib, ini yang disebut oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam poin ini. Beliau ingin menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan sifat al-hub, ya, sifat cinta, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang poin yang ke-52 ini berkaitan dengan penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat al-hub, sifat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat mahabbah dari hamba kepada Allah Azza wa Jal itu tak dipermasalahkan. Itu tidak dipermasalahkan oleh kaum muslimin dan semua kelompok-kelompok yang ada. Yang dipermasalahkan adalah cinta dari Allah, cinta al-mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, ini yang dipermasalahkan. Oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menyebutkan di sini, menetapkan, menegaskan, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan, sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya, Ini permasalahan mahabbah. Kemudian baru setelah itu wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah juga telah berbicara kepada Nabi Musa, ini tentu berkaitan dengan sifat kalam. Jadi poin yang ke-52 ini menetapkan akidah Ahlussunnah Jamaah berkaitan dengan sifat mahabbah bagi Allah, kemudian sifat kalam bagi Allah. Ya, kita sudah terdahulu menyebutkan berkaitan dengan sifat kalam bagi Allah, yaitu berkaitan dengan Al-Quran. Hakikatnya adalah kalamullah, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala itu, atau berbicaranya Allah, firman Allah, bahasa kita itu terdiri daripada lafaz, terdiri daripada huruf-huruf, sehingga itu kita yakini apa adanya, tentu dengan kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, di sini beliau menetapkan berkaitan dengan kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara, ya, kallama yukallimu, yaitu mengajak bicara kepada manusia pilihannya, terutama para nabi. Dalam hal ini Nabi Musa disebutkan dengan kalam yang difahami, dan ini menunjukkan bahwasanya kalamullah, perkataan-perkataan yang keluar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala difahami, lafaznya, kemudian tentu sudah pasti terdiri daripada huruf-huruf. Nah, ini. Baik, kita kembali kepada poin pertama dari poin yang ke-52 ini, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi di sini menetapkan adanya mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat mahabbah. Nah, kelompok-kelompok yang tidak atau bahkan mengingkari, ya, atau halusnya mentakwil daripada sifat mahabbah, alasannya klasik, gitu ya. Klasik alasannya, mereka tidak terima karena
apabila menetapkan sifat mahabbah bagi Allah itu mirip dengan sifat manusia. Mirip dengan sifat manusia. Yang mana sifat mahabbah ya ini berkaitan dengan sifat perasaan. Berkaitan dengan sifat perasaan. Nah, perasaan ini tentu terpengaruh dengan hal-hal luar. Terpengaruh dengan al-muhdats. Ya, al-muhdats. Suatu hal yang baru. Ya, suatu hal yang baru. Sementara Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai qadim. Ya, menurut mereka itu bahasa mereka qadim. Ya. Kalau tidak ya, kita dah sebutkan yang sahih adalah al-awwal wal akhir. Al-zahir wal batin. Al-awwal. Tapi qadim ini berkaitan dengan akhbar, khabar, berita bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia qadim. Jadi ala kulli hal. Jadi kata mereka, jadi qadim ini apabila kita menetapkan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak sesuai dengan sifat qadim bagi Allah. Sifat qadim bagi Allah. Karena sifat mahabbah ini erat kaitannya dengan al-muhdats. Sifat yang hadas, yang baru. Ya, karena namanya cinta, kasih, sayang, itu kan kaitannya dengan hal-hal yang baru. Nah, jadi kalau ada yang dicintai dengan sebab-sebab tertentu, maka dia cinta. Nah, oleh karena itu mereka mentakwil, ya, mereka mentakwil mahabbatullah ini dengan takwilan yang banyak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Asy'ariyah, ya, karena ini yang paling banyak di negeri kita, ya mereka mentakwil mahabbatullah itu bukan mahabbah hakiki sebagaimana halnya mahabbah yang kita fahami, cinta kasih sayang kita fahami, namun mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini adalah iradatu ats-tsawab. Itu keinginan untuk memberikan pahala, keinginan untuk memberikan pahala. Nah ini. Kalau Jahmiyah secara umum, ya Jahmiyah di awal-awal memang mengingkari sifat Allah. Kalau berbicara Mu'tazilah memang mereka sudah awal-awal mengklaim bahwasanya akidah mereka adalah mengingkari sifat Allah. Nah ini yang berbahaya nih Asy'ariyah. Asy'ariyah. yakni mentakwil seolah-olah itu yang sifat tengah. Dan berapa kali kita sebutkan bahwasanya sifat tengah tidak selamanya, klaim-klaim sifat tengah itu memang benar-benar tengah. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah syiarnya, ya, syiar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-wasatiyah, tengah. Ummatan wasata, umat yang berada di tengah-tengah. Namun tadi kita sebutkan tidak semua orang yang mengklaim diri mereka dalam posisi tengah-tengah, bersikap tengah-tengah itu benar-benar tengah dan selanjutnya benar-benar dalam keadaan hak. Tidak. Jadi Asy'ariyah ya mentakwil, mentafsir mahabbatullah ini sebagai iradatu ats-tsawab. Keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala bagi hambanya. Ya tentu ini jauh, gitu ya, jauh. Karena balik-balik ya kembali kita murajaah berkaitan dengan iradah. Ya, bahasan iradah. Bahwasanya iradah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita fahami dari penjelasan-penjelasan sebelumnya ada iradah al-kauniyah, ada iradah asy-syar'iyyah. Nah, itu dia. Sangat lain. Jadi mahabbah dengan iradah kehendak lain. Karena iradah kehendak, ya kehendak tidak berkonsekuensi secara mutlak adanya mahabbah. Adanya mahabbah. Dan lagi-lagi ahlu kalam, ya kita contohkan Asy'ariyah di sini lagi-lagi membuat kepala mereka pening sendiri. Nah, kita sebutkan demikian karena apabila dibenturkan pendapat-pendapat mereka, dia akan pasti tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Jadi karena dia atau mereka Asy'ariyah mengartikan, boleh kita sebut mengartikan, bahasanya mentakwilkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala sebagai iradah, ya, sebagai iradah kehendak, tadi kita sebutkan kehendak, maka konsekuensinya banyak di antara ulama-ulama mereka, ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Amidi, termasuk Asy'ariyah, yang menyebutkan bahwasanya seluruh kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mahabbah. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya mahabbah bagi mereka itu adalah iradah, kehendak. Dia samakan, mereka samakan antara iradah, kehendak dengan mahabbah.
Padahal bagi Ahlussunnah Jamaah, bagi aqidatus salaf itu lain, kehendak lain, mahabbah lain. Ya, karena kehendak ya semata-mata kehendak tidak berkonsekuensi mahabbah. Nah, begitu. Baik, kembali kepada Asy'ariyah yang tadi kita sebutkan, apabila dibenturkan pandangan-pandangan mereka, ya pasti mereka akan pening sendiri. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya mereka mengartikan, mentakwilkan mahabbah itu sebagai iradah, kehendak. Nah, jadi seluruh kehendak Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya adalah mahabbah. Konsekuensinya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah menciptakan kekufuran, kafir, Allah menciptakan muslim, itu semua atas kehendak Allah. Ini kita sepakat, itu semua adalah kehendak Allah. Maka kalau kita mengikuti kesimpulan daripada Asy'ariyah, kekafiran, kekufuran, kefasikan, apalagi kebid'ahan dan semua yang mungkar-mungkar ini, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, berarti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak jarang disampaikan, dinyatakan oleh mereka-mereka. Begitu. Ya karena memang asalnya, ya dasar pemahamannya itu sudah menyimpang. Karena mengartikan mahabbah dengan iradah. Ya kenapa mereka mengartikan atau mentakwil mahabbah dengan iradah? Karena dia konon tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yaitu istilahnya mentajsim Allah. Begitu. Karena makhluknya gitu, kalau ada sifat mahabbah, ini kan sifat perasaan. Jadi kalau ada sifat perasaan, ini sifat baru. Hadath, muhdath. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala qadim. Sifatnya qadim, sudah ada sejak azal. Nah, ini kata mereka. Jadi mau tidak mau, karena memang sudah dasarnya salah, jadi diartikanlah tadi dengan arti-artian yang pada sesungguhnya apa yang mereka takwil tadi, hasil daripada pengertian atau hasil daripada takwil mereka, justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang yang sangat-sangat sesat. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Nah, itu bahayanya, sehingga Al-Imam At-Tahawi di sini menyebutkan ya bahwa mahabbatullah itu ya itu tetap adanya, dan mahabbatullah lain dengan iradah. Nah, sehingga beliau sebutkan di sini, innallaha attakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya. Dan kita pernah bahas berkaitan dengan khalil. Khalil ini adalah mahabbah yang dalam. Mahabbah yang dalam. Berarti khullah itu sifatnya ya. Kemudian khalil itu objeknya sebagai kekasihnya, atau khullah ya. Khullah ada sekarang di hadapan kita, ada kalimat khullah, ada kalimat mahabbah. Baik khullah maupun mahabbah ini mengandung kasih sayang, mengandung cinta. Nah, namun khullah ini ya lebih kecintaannya dalam, lebih dalam. Sehingga para ulama menyebutkan khullah ini mencakup mahabbah. Khullah ini mencakup, kalau dah sebut kalau dah disebut khullah ya, kalau disebut khullah itu sudah mencakup mahabbah. Jadi khullah ini sifatnya. Jadi orang yang diberikan khullah namanya khalil. Mahabbah ini juga sifat. Orang yang dimahabbah mendapatkan mahabbah namanya habib. Namanya habib. Nah, jadi ada kalimat khullah, kemudian selanjutnya ada khalil yang diberikan khullah, kasih sayang berbentuk khullah. Ada mahabbah atau hub. Mahabbah atau hub. Nah, orang yang diberikan mahabbah atau hub itu namanya habib. Maka habib kan orang yang dicintai. Nah, sama kalau diterjemahkan khalil juga sama-sama dicintai. Namun khalil itu daripada khullah tadi kita sebutkan. Jadi kecintaan, kasih sayang yang mendalam, lebih luas dan mendalam. Oleh itu tadi kita sebutkan, para ulama menyebutkan bahwasanya setiap yang mendapatkan khullah ini pasti mendapatkan mahabbah. Tapi kebalikannya, tidak semua yang mendapatkan mahabbah itu mendapatkan khullah. Sehingga khalilullah ya, khalilullah yang mendapatkan khullah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak sembarang orang. Hanya 2 saja. Itu pun 2 itu di kalangan para nabi, di kalangan para rasul, ulul azmi ya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, itu saja yang mendapatkan predikat khalil. Ya,
predikat khalil. Innallaha attakhadha Ibrahim khalilan kama attakhadhani khalila atau kama qala sallallahu. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu. Jadi sungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalilnya, ya, sebagaimana halnya aku dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi beliau Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menyebutkan langsung sifat khullah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tadi kita sebutkan kalau udah sifat khullah itu berarti telah mengandung hub, mahabbah. Jadi tidak dibantahkan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat khullah, sifat hub, mahabbah. Ya, tentu siapa yang diberikan khullah, siapa yang diberikan mahabbah, hub ini hamba-hamba Allah yang khusus. Begitu. Kalau khullah tadi kita sebutkan hanya 2 orang saja, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad saja. Tapi kalau hub, mahabbatullah itu aulia Allah yang pernah kita bahas. Hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Nah, karena kalau kaitannya dengan hub, ya, cinta, kasih sayang Allah itu kaitannya dengan sifat fi'liyah. Kaitannya dengan sifat fi'liyah, yaitu sifat kehendak bagi Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencintai, mengasihi sesuatu, maka Allah pun mencintainya. Maka Allah mencintainya. Nah, ini kaitannya dengan, balik lagi kaitannya dengan iradah yang mereka tidak fahami, ahlu kalam tidak fahami. Sebagaimana halnya takdir yang pernah kita sebutkan, mereka terjerumus ke dalam kesesatan karena mereka tidak memahami iradah. Macam iradah itu berapa? Kemudian penjelasannya apa? Itu mereka tidak fahami atau sengaja tidak fahami atau tidak belajar atau sengaja tidak belajar. Nah, iradah pernah kita sebutkan ada kauniyah, ada syar'iyah. Ringkasnya bahwa iradah yaitu kehendak kauniyah bagi Allah Subhanahu wa taala ini kaitannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, yang tidak bisa, yang tidak boleh dibantahkan. Yang tidak ada pilihannya. Dan kaitannya dengan mahabbah, iradah kauniyah itu tidak melazimkan mahabbah. Ya, tidak melazimkan mahabbah. Nah, tapi yang iradah yang kedua baru melazimkan mahabbah, yaitu iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah baru melazimkan mahabbah. Jadi apa iradah syar'iyah? Itu iradah yang syar'i, bentuknya syar'i, ibadah dan seterusnya. Maka kalau itu maka kita sebutkan ada mahabbah. Nah, ini yang membuat pening si ahlu kalam, termasuk Asy'ariyah dan yang lainnya. Karena mengartikan mahabbah sebagai iradah, maka tidak mereka bedakan antara perbuatan maksiat dengan perbuatan yang ini. Jadi bagi mereka perbuatan maksiat maupun tidak maksiat itu semua adalah kehendak Allah, maka kesimpulannya mahabbah. Nah, itu kan pening. Gimana cara jawabnya? Udah cari jawaban sana kemari, ya pening sendiri. Begitu. Nah, ini yang perlu kita fahami daripada ucapan ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Ya, karena kalau kita lihat ya, dalil-dalil yang ada kaitannya dengan mahabbah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu banyak sekali ayat-ayatnya. Sehingga tidak bisa diartikan sebagai iradah. Iradah itu ats-tsawab, keinginan kehendak Allah untuk memberikan tadi pahala. Ayat-ayatnya banyak sekali, di antaranya yang sering kita baca di surah Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsinin. Berbuat ihsan, berbuat baik. Ini nyata-nyata disebut innallaha yuhibb al-muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai. Kemudian banyak lagi di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, innallaha yuhibbu al-'abdat taqi. Kemudian al-ghani, al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, kaya dan menyembunyikannya. Nah, menyembunyikan. Artinya menyembunyikan amalan-amalannya, kaya, tawadhu gitu. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua adalah sifat. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan al-mahabbah. Dan dikiaskan juga ya pemahaman, kalau sudah kita fahami mahabbatullah itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah Jamaah sesuai dengan dalil Al-Qur'an maupun sunnah yang tadi kita sebutkan,
ya, dan sejalan dengan akal pikiran yang sehat, sehingga tidak membuat kepala pening, kepala sakit, gitu ya, mencari jawaban-jawaban, memaksa-maksakan jawaban, sehingga hasilnya hati pun tenang. Nah, kalau udah kita fahami mahabbah ini, maka itu juga cara itu kita fahami dengan sifat-sifat yang kaitannya dengan menurut manusia atau menurut ahli kalam sebagai sifat perasaan. Nah, apa itu sifat perasaan? Ya, contoh mahabbah, hub, cinta, kasih sayang. Ada juga al-ghadab, yaitu murka, marah, intiqam, membalas. Nah, ini marah, cinta, ini adalah erat kaitannya dengan sifat perasaan. Nah, lagi-lagi mereka tidak terima. Lagi-lagi mereka tidak terima. Nah, jadi kalau sudah demikian, maka sudah kita tidak membuang-buang waktu ya untuk mengurusi mereka. Jadi kita tetapkan. Apa tujuan penetapannya ini? Tujuannya adalah kalau sudah kita tetapkan, kita yakini, kita fahami sesuai dengan pemahaman manhaj salaf kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ada hub, mahabbah Allah. Kemudian ada ghadab, murka Allah. Maka bagi kita ya yang telah meyakini, memahaminya, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi habibullah. Ya. Habaib, ya, habibullah, yang menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah. Yang pernah kita bahas pada semalam kemarin hari Jumat, menjadi aulia Allah. Ya, kekasih Allah sama, aulia Allah. Habibullah sama. Dan semua predikat habibullah, predikat wali Allah itu adalah predikat tazkiyah. Ya, tazkiyah. Itu rekomendasi kedudukan yang tinggi, sehingga tidak boleh dipastikan seseorang ini wali Allah, seorang ini habibullah. Nah, tidak bisa dipastikan. Namun kita husnudzon ya kepada mereka-mereka yang mengamalkan amalan yang baik, yang sunnah, manhaj salaf dan seterusnya sebagaimana kita sampaikan. Dan kita pribadi ya juga hendaknya betul-betul bersemangat untuk meraih predikat itu. Nah, predikat yaitu habibullah. Jadi sekarang ini misal di Nusantara ya, di Indonesia khususnya banyak tuh habaib. Ya karena untuk menisbatkan dirinya kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sebagian para ulama mengingatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu predikatnya adalah Khalilullah, sebagaimana Ibrahim Khalilullah. Sehingga kita tidak sering-sering sebut Nabi SAW sebagai Habibullah. Tidak salah kita sebut Nabi Muhammad sebagai Habibullah, tidak salah. Tapi selalu mengucapkannya itu seolah-olah melupakan predikatnya yang lebih tinggi, levelnya yang lebih tinggi. Maka kalau sudah kita pahami hal ini, jadi kita sebut Nabi SAW adalah Khalilullah. Begitu. Jadi habaib istilahnya di Nusantara atau habib itu kalau memang betul-betul perilakunya, amalannya sesuai dengan Nabi SAW, sesuai dengan manhaj salaf yang difahami oleh para sahabat, ya memang sepatutnya lah. Gitu. Mereka dicintai, habib. Orang yang dicintai tadi kita sebutkan. Patutlah kita cintai mereka. Karena ya klaim betul apa tidaknya dari keturunan Nabi SAW itu urusan dia. Tapi yang jelas ya kita husnudzon, mereka ini keturunan Nabi. Oleh karena itu kita pun mencintainya. Ya. Tapi dengan syarat tadi amalannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya ya kita saksikan bersama ya, habaib itu habib yang di Nusantara itu masya Allah klaim diri mereka keluarga Nabi SAW, klaim dia mereka mencintai Rasulullah SAW. Namun kalau kita lihat pakaian, kita lihat zahirnya saja itu tidak mencintai Nabi SAW. Bagaimana jenggotnya mereka tidak pelihara dan seterusnya, itu kan malu. Ala kulli hal antum bisa menilai sendiri bagaimana hakikat daripada habib-habib kebanyakannya di Nusantara itu. Taib. Ayuhul akhwat semuanya, jadi sudah jelas ya. Innallaha attakhadha Ibrahim khalila. Kita Ahlussunnah wal Jamaah juga berpandangan sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya. Ini apa tujuannya? Al-Imam At-Tahawi di sini menyebutkan Khalil Ibrahim atau Nabi Ibrahim mendapatkan khullah, mahabbah yang mendalam dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah membantah ahlu kalam yang tidak menerima
yang mengingkari, yang mentakwil sifat hub, mahabbah, khullah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah juga telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Nah, ini pernah juga kita sebutkan ya, kaitannya dengan kalam Allah hakiki, kemudian kaitannya dengan Allah berbicara kepada manusia yang dipilihnya dari kalangan nabi, dan disebutkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang ada, maka 3 nabi saja yang diajak bicara oleh Allah. Hanya 3 nabi SAW, hanya 3 nabi alaihi wassalatu wassalam yang diajak bicara oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Musa, yang ketiga adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Nabi Adam, sebagaimana yang disebutkan oleh riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu taala, disebutkan di situ an Abi Umamah anna rajulan qal, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qal, dia berkata, ya Rasulullah, an-nabiyyun kana Adam? Ya Rasulullah, apakah Nabi Adam, apakah Adam itu nabi? Apakah Adam itu nabi? Ini pertanyaan sahabat ini. Ya Rasulullah, an-nabiyyun kana Adam? Apakah Adam itu nabi? Nabi menjawab, na'am, mukallam. Ya, mukallam, dan dia diajak bicara oleh Allah. Dia diajak bicara oleh Allah. Sampai akhir hadis. Yani fakam kana bainahu baina Nuh, berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Nabi SAW menjawab 10 qurun, 10 abad. Taib. Dari hadis ini diketahui bahwasanya Nabi Adam itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil bahwasanya Nabi Adam itu adalah salah satu di antara 3 nabi yang diajak bicara. Maka mukallam. Diajak bicara. Taib. Kemudian nabi yang kedua Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan dalilnya sungguh banyak. Sungguh banyak di Al-Qur'an maupun di As-Sunnah. Al-Qur'an dah jelas. Apa yang disampaikan oleh Imam Tahawi ini adalah yakni Al-Qur'an. Wa kallamallahu Musa taklima, yakni surah An-Nisa ayat 164. Ini wa kallamallahu Musa taklima yang beliau sebutkan di sini adalah ayat surah An-Nisa ayat 164. Nah, dan Allah juga telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Secara langsung. Nah, jadi wa kallamallahu Musa taklima, secara langsung. Taklima di sini adalah takkid ya, penegasan bahwasanya betul-betul Allah itu berbicara sehingga tidak bisa terbantahkan. Nah, lagi-lagi kita ingatkan, karena mereka pada dasarnya mengingkari sifat-sifat seperti ini, lalu mereka mentakwil. Nah, ayat ini adalah ayat yang paling jelas sekali. Ayat yang paling jelas. Ayat yang lain juga demikian ada. Surah Al-A'raf contohnya ayat 143 berkaitan dengan Nabi Musa ini. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang bertemu Rabbnya, ya, wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Namun surah An-Nisa ini ayat 154 ini yang paling jelas sekali. Kenapa jelasnya? Karena ada penegasan di situ. Taklima itu menunjukkan penegasan bahwasanya benar-benar Nabi Musa itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka takwil ya, kemudian mereka rubah-rubah posisi nahunya yang pernah kita sebutkan, rubah-rubah posisi nahunya. Karena Musa, ya kita ingatkan murojaah ya, Musa ini kan ada huruf itu bahasa orang kampung itu alif bengkok di situ. Musa. Ada alif bengkok itu. Isim maksur istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya, tapi dari kampung kita alif bengkok. Nah, karena alif bengkok ini alif al-maksurah ini itu harokatnya tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan, tidak seperti kalimat-kalimat yang lain yang jelas. Contoh masjidun. Jelas tuh din. Dan itu jelas. Tapi kalau alif bengkok ini, alif al-maksurah ini, alif bengkok ini tidak jelas. Ya, karena yang punya alif bengkok tidak ada harokat di situ. Tidak ada harokat di situ. Di sini ya pandai-pandainya kita untuk mendeteksi gitu posisi nahunya. Ya, posisi nahunya. Jadi
Oleh karena itu kalau ditanya siapa yang berbicara di sini, nah, kalau di luar Al-Quran, ya kalau di luar Al-Quran gitu ya, kita ganti misalnya Allah ini sebagai Muhammad misalnya. Wa kallamallahu Muhammad Musa taklima. Nah, ini Musa ini boleh sebagai yang berbicara, boleh sebagai yang diajak bicara. Atau istilahnya boleh menjadi fa'il, boleh menjadi maf'ul. Itu. Nah, di sini juga karena nih alif maksur atau alif bengkok, ini boleh jadi fa'il, boleh jadi maf'ul. Boleh. Tapi lagi-lagi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai ukuran di sini. Jadi siapa yang sebagai fa'ilnya, sebagai pelaku, siapa yang berbicara di sini? Allah. Siapa yang diajak bicara? Musa. Ya, tapi ahli kalam ya, karena pandai-pandainya dia bilang Musa yang berbicara kepada Allah. Allah yang diajak bicara. Karena dari segi grammar nahu, dari segi kaidah nahu tidak salah memang. Tidak sama. Karena posisi Musa ini boleh menjadi fa'il, pelaku, boleh menjadi maf'ul. Tidak salah. Tidak salah dari segi kaidah nahunya. Tapi salah dari segi kaidah akidahnya. Itu hati-hati. Baik. Jadi wa kallamallahu Musa taklima. Sehingga adapun yang ketiga Nabi kita Muhammad SAW yang diajak bicara, tadi kita sebutkan 3 Nabi, Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad apa dalilnya? Bosnya beliau diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya wadih jelas. Ketika Isra Mi'raj, ketika terjadi dialog dengan Nabi Musa, yang Allah Subhanahu wa taala sebelumnya perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk sholat 50 kali dalam sehari. Itu turun naik Nabi SAW, begitu sehingga aku pun malu, kata Nabi SAW kepada Rabb. Itu menunjukkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan juga yang lainnya, kata mereka hadza min aqwa mastudilla bihi ala anna Allah Subhanahu wa taala kallama nabiyahu Musa lailatul Isra, kallama Allah Muhammad SAW lailatul Isra bighairi wasithah. Jadi hadis Isra Mi'raj yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala salat 50 kali sampai akhirnya 5 kali dalam sehari, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini adalah dalil yang paling kuat sekali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala malam Al-Mi'raj, malam Lailatul Isra wal Mi'raj bighairi wasithah, tanpa perantara. Sebagaimana halnya Nabi Adam, sebagaimana halnya Nabi Musa, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Nah, itu dia. Tapi bicaranya mereka atau bicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya tentu ya mereka sebagai kaidah yang pernah kita sebutkan, Allah tidak dilihat. Ya, Allah tidak dilihat di dunia, yakni sebelum kiamat. Ya, kalau di akhirat nanti dilihat. Ini sebelum kiamat itu tidak dilihat. Oleh karena itu ini yang tegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 51. Dalam surah Syura ayat 51. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu alimun hakim. Jadi tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara kepada manusia, ya, kecuali dengan cara wahyu. Atau dari balik tabir, dari balik hijab tabir. Au yursila rasula, atau diutusnya utusan. Fayuhiya biidnihi ma yasha, lalu Allah mewahyukannya dengan izinnya ma yasha, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha Hakim, bijaksana. Baik. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya seluruh nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah. Jadi hanya diajak bicara namun tidak dilihat Allah. Karena ayat ini menegaskan Allah tidak sepatutnya bagi Allah. Allah tidak berbicara langsung. Ya tentu nih di dunia yang pernah kita bahas. Ya, kalaupun Allah berbicara secara langsung itu dengan cara wahyu, atau dengan cara dibalik tabir, dibalik hijab, atau melalui para utusan, malaikat. Nah, gitu. Tapi yang jelas 3 orang Rasul, 3 orang Nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad, ini adalah Rasul pilihan. Karena tidak sembarangan
Walaupun menjadi nabi, walaupun menjadi rasul, mereka tidak semuanya mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini, yaitu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi nabi yang paling utama di antara para anbiya, di antara para nabi. Kenapa? Karena beliau sebagai khalil mendapatkan predikat khalil, dan khalil ini hanya dua saja, Nabi Ibrahim. Juga beliau mendapatkan kemuliaan berbicara langsung. Nah, dia ajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Khalil, Nabi Ibrahim memang Khalil, tapi tidak diajak bicara. Nabi Musa diajak bicara, tapi tidak Khalil. Tidak Khalil. Tapi ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Khalil plus diajak bicara, dan itu luar biasa. Jangan cakap kalau dia sebagai ulul azmi sudah confirm. Maka sebab itu tidak heran Nabi SAW itu adalah manusia, nabi dan rasul yang paling utama posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan dalil-dalil yang lain juga. Nah itu. Jadi jelas ya, wa kallamallahu Musa taklima, ini maksudnya daripada Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, kata beliau imanan wa tasdiqan wa taslima. Dan juga telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung sebagai suatu keimanan, pembenaran dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan takwil, jangan pura-pura ingkari secara halus atau bahkan mengingkari. Dan ini kita pahami semua adalah sifat-sifat daripada ahlu kalam. Sifat-sifat ahlu kalam. Jadi kalau kita pahami ini semua dengan pemahaman salaf, maka kewibawaan ya para nabi tersebut, Nabi Adam, Nabi Musa, terlebih lagi Nabi Muhammad SAW, itu akan makin membesar dalam hati kita. Bagaimana makhluk atau manusia diajak bicara langsung Allah Subhanahu itu bukan sembarangan. Di antara pilihan yang banyak sekali, jadi di antara pilihan itu mereka tiga saja yang dipilih. Itu berarti menunjukkan wibawa mereka, kemudian kedudukan mereka di mata kita, gitu ya. Itu makin besar. Nah, ini kalau ditakwil-takwil ini berarti apa kedudukannya? Menghilangkan kedudukannya malah. Mengurangi kedudukannya malah. Nah ini, jadi banyak kekurangan-kekurangannya, efek negatifnya lah. Apabila ditakwil-takwil sifat tersebut. Nah, jadi banyak kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah, itu terkenal istilah Nabi Musa sebagai kalimullah. Nabi Musa sebagai kalimullah. Itu gelaran Nabi Musa. Nah, yang masyhur gelaran Nabi Musa adalah kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara oleh Allah. Kenapa Nabi Musa saja yang digelari kalimullah? Kenapa tidak digelari Nabi Muhammad kalimullah? Padahal menurut hadis tadi diajak bicara. Kenapa juga Nabi Adam tidak disebut kalimullah? Padahal Nabi Adam juga diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, jawabannya adalah karena Nabi Musa ini adalah di antara tiga orang yang diajak bicara oleh Allah, dia satu-satunya yang diajak bicara di bumi. Di bumi. Yang lainnya yang dua tadi, Adam dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu di langit. Itu di langit. Nah, sehingga gelaran kalimullah itu wajar karena dia satu-satunya yang diajak bicara di posisi bumi. Yang lainnya di posisi langit. Ala kulli hal ini yang dijawab oleh para ulama. Taib. Jadi untuk poin yang ke-52 jelasnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat cinta, sayang, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan kasih sayang yang hakiki. Tidak ditakwil. Kemudian juga menetapkan bahwasanya ada di antara manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul yang tadi kita sebutkan. Namun pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka itu tidak secara langsung, artinya tidak bertatap muka, face to face, tidak. Tapi melalui perantara, hanya suara yang mereka dengar, lafaz, suara, huruf yang mereka fahami. Taib. Kemudian 53, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutub al munazzalah 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqi al mubin. Ini sudah jelas ini. Jelas. Jadi mereka-mereka yang mengingkari adanya malaikat, mengingkari adanya nabi, mengingkari adanya kitab-kitab, ini semua adalah orang-orang
liberal, orang-orang filsafat ya ekstrim dan seterusnya. Ini mereka. Kalau tidak ini kelompok-kelompok Islam itu mengakui adanya malaikat, nabi dan seterusnya. Namun ada di antara mereka yang berkaitan dengan malaikat, mereka menyebutkan malaikat ini ruh saja, jasadnya tidak, ruh saja. Ya tentu ini menyelisihi yang pernah kita sebutkan bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah, alam ghaibi yang gaib, memiliki ruh dan jasad, memiliki ruh dan jasad, nyawa dan jasad. Tubuhnya tentu lain-lain. Tubuhnya lain-lain. Malaikat Jibril yang terbesar yang kita ketahui ada situmi'ah janah, 600 sayap. Yang satu sayapnya itu menutupi langit. Itu luar biasa. Dan ini malaikat ini tentu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Ya, bagaimana malaikat yang pergi ke Baitul Ma'mur itu tidak turun-turun. Itu jumlahnya sekian banyak jumlahnya. Ini tentu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian kebesaran. Ya, kebesaran makhluk yang namanya malaikat ini hanya Allah yang tahu besarnya. Bagaimana malaikat yang memikul arsy yang pernah kita sebutkan. Ya. Jadi antara telinga dengan pundaknya itu 700 tahun. Itu luasnya. Panjangnya, luasnya. Itu gimana badannya, bagaimana tangannya, luar biasa. Jadi ini semua kalau kita imani, sebagaimana kata Imam At-Tahawi di sini, kita Ahlussunnah Jamaah juga beriman terhadap para nabi dan beriman kepada malaikat, ya. Di sini tidak disebut ya. Juga beriman terhadap para malaikat. Ya, ini yang hilang mungkin sepertinya. Tapi ditulis saja di situ bagi yang memiliki kopiannya ya. Taib. Jadi juga beriman terhadap para malaikat dan para nabi dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kita pun bersaksi bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata. Ini memang tak diragukan lagi nih. Nah, cuma kita sebutkan saja bahwasanya beriman dengan malaikat dengan keimanan yang tidak berlebihan, keimanan yang diimani oleh para salaf, maka akan membuahkan banyak faedah. Ya, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kebesaran Allah, kebesaran Khalik itu bisa diukur dari kebesaran makhluk. Jadi kalau makhluk saja besarnya begitu luar biasa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya kekuatannya luar biasa, malaikat itu mengangkat gunung ya dengan mudah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Itu keagungan Allah Subhanahu wa taala itu makin besar di hati kita. Karena makhluknya begitu besar, begitu dahsyat, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara faedahnya kita beriman dengan keimanan terhadap malaikat yang sebenarnya, itu hati kita tenang ya, tentu diikuti rasa takut, muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya malaikat-malaikat yang Allah ciptakan itu ada tugasnya masing-masing. Seperti tadi ada tugasnya memikul arsy, ada yang mencatat amal-amalan kita, begitu. Ada yang mencabut nyawa, ada yang bertanya di kuburan, dan seterusnya daripada tugas-tugas malaikat. Nah, muraqabatullah. Jadi kita ada rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakini malaikat ini ada di sisi kita selalu yang mencatat. Nah, sebagaimana CCTV lah, begitu ya, CCTV. Kalau CCTV kita berani macam-macam, ya itu namanya di luar akal ya. Ya, sama kayak seperti sekarang ini kita live ini, sekarang ini. Ya, kalau kita bertindak macam-macam kan malu, antum lihat. Ya, sekarang antum lihat. Jadi kenapa sekarang sedang live seperti ini, malu berbuat hal-hal yang tidak berkenan ya dalam kenormalan manusia, begitu. Kenapa? Karena diyakini dalam hal ini, misalnya saya meyakini bahwasanya walaupun antum tidak ada di depan sekarang ini, saya meyakini antum melihat, begitu. Saya meyakini antum melihat. Jadi karena saya dengan keyakinan saya ini antum melihat, jadi saya pun hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bergerak, begitu. Nah malaikat-malaikat tadi kalau kita betul-betul fahami dengan betul-betul, dia yang mencatat.
begitu. Dia mencatat. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala langsung melihat pada hakikatnya. Ya, langsung melihat, tidak perlu catatan-catatan. Tapi catatan ini sebagai bukti nanti di hari akhirat. Nah, menambah kedahsyatan CCTV bahasa kita. Dah Allah Subhanahu wa taala, CCTV yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah itu luar biasa, zahir, batin, non-stop gitu. Ya, kalau CCTV ini elektrik mati dah khalas. Off, selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Allah satu hal, kemudian malaikat ini dua hal. Kiri kanan pula itu. Nah, itu juga harus kita betul-betul tadabbur sehingga sifat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan rasa malu pada Allah. Kemudian juga akan merasa kita tenang. Kenapa? Karena hakikat daripada takut kepada Allah dengan merasa diawasi oleh Allah itu pada hakikatnya membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tentu bahasanya berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Tapi inilah dia. Bahwasanya penetapan manhaj salaf terhadap hal-hal yang gaib daripada malaikat, nabi, itu semua keimanan yang sangat berbuah, ya, yang ada wujud rasanya gitu di dunia dan selanjutnya nanti di akhirat. Oleh itu kita baca dalam awal-awal surah Al-Baqarah bagaimana sifat orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa sifat-sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah sampai akhir ayat. Alladzina yu'minuna bil, mereka lah orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib. Ya, keimanan dengan keimanan yang betul-betul. Sehingga menghasilkan buah, ya, membias di dunia ini, kemudian insya Allah biidznillah akan dirasakan hasilnya nanti di akhir. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kata para ulama, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Jadi apa hal-hal yang gaib itu? Hal-hal yang gaib menurut bahasa adalah hal yang tidak nampak di mata. Itu gaib. Namanya tidak nampak di mata itu gaib. Nah, sekarang ini karena kita tidak saling melihat langsung nih, karena tidak melihat antum semua, berarti antum ini gaib. Ya, di depannya gaib sekarang. Tapi dengan keyakinan bahwasanya antum semua ada di situ. Nah, begitulah kira-kira. Nah, tapi ini kiasnya tentu lebih aula, lebih dahsyat. Jadi malaikat ini alam gaib, kita tidak melihat mereka. Nabi ini juga gaib karena kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah berjumpa dengannya. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi masuk semuanya. Ini semua hal gaib. Malaikat lah, nabi, kitab, apalagi pahala, neraka, surga, itu semua hal yang gaib. Maka masuk ke dalam firman Allah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sehingga wajarlah Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan terpengaruh oleh orang-orang liberal, begitu, yang menafikan wujud asli malaikat. Ya, nabi juga dah diragu-ragukan, apalagi kitab. Jadi kita Ahlus Sunnah Jamaah, kata beliau, juga beriman terhadap para malaikat. Para malaikat. Bagaimana cara beriman terhadap para malaikat yang pernah kita sebutkan? Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui jumlah aslinya. Beriman dengan nama-nama yang disebutkan oleh dalil-dalil. Jangan pula buat nama-nama sendiri. Malaikat Malik, Ridwan namanya. Ini semua nama buatan-buatan yang tidak berdalil. Jadi beriman dengan malaikat-malaikat yang dinamakan, ya, dengan detail namanya melalui dalil-dalil yang sahih. Kemudian beriman bahwasanya malaikat-malaikat tersebut itu memiliki tugas, ya, tugas masing-masing. Ada yang menurunkan wahyu, menurunkan hujan, mencatat dan seterusnya. Beriman bahwasanya malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan seterusnya daripada iman kepada malaikat. Dan pernah kita sebutkan masalah mana yang lebih baik, lebih utama, apakah lebih utama malaikat atau lebih utama manusia? Singkat jawabannya adalah dilihat dari segi awalnya, malaikat itu lebih utama daripada manusia. Secara keumumannya, malaikat lebih utama daripada manusia. Secara dilihat dari awalnya, awal penciptaannya sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat, di akhirnya, maka manusialah yang paling utama daripada malaikat. Karena tidak disebutkan malaikat itu masuk surga. Ya, gitu. Tidak disebutkan malaikat itu masuk surga. Tapi di dunia ini
ya mereka yang lebih utama. Tapi nanti di akhirat manusia yang lebih utama. Kemudian wan nabiyin, para nabi beriman kepada mereka, hanya Allah yang mengetahui jumlahnya para nabi, para rasul. Ya. Adapun ada yang ada hadis-hadis yang berkaitan dengan jumlah-jumlah tersebut, kalau ada yang kalau mereka para ulama yang mengambil hadis itu sahih, maka ditetapkan adanya jumlahnya. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan bahwasanya berkaitan dengan jumlah-jumlah nabi itu hadisnya dhaif. Nah, jadi kalau sudah mengambil pendapat hadisnya dhaif, berarti hanya Allah yang tahu jumlahnya para nabi ini. Ala kulli hal, mau kita pastikan jumlahnya atau kita tidak pastikan jumlahnya, itu semua hal yang gaib. Nah, itu semua hal yang gaib. Nah, jadi kita harus yakini saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para nabi yang bertugas untuk menyampaikan syariatnya, yang menunjukkan Allah ini kasih sayang kepada hambanya, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya tersesat begitu saja, ya, beribadah sembarangan begitu saja, tidak. Tapi Allah dengan rahmat kasih sayang keutamanya mengutus para nabi dan para rasul. Kemudian al-kutub al-munazzalah, kitab-kitab yang diturunkan. Kitab-kitab yang diturunkan yang kita tahu Al-Quran, seterusnya Injil, Taurat, Zabur, itu al-kutub. Ada juga al-suhuf, ya, lembaran-lembaran, berbentuk lembaran-lembaran. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, itu yang kita ketahui. Dan juga mungkin saja banyak di situ yang kita tidak ketahui. Jadi baik daripada kitab-kitabnya, lembaran-lembaran yang diberikan, intinya wahyu yang diberikan, itu semua bagian daripada hal yang gaib yang kita imani. Namun kita imani bahwasanya Al-Quran adalah yakni kitab Allah sebagai penutup, sebagai pelengkap, sebagai penghapus, nasikh, ya, penghapus kitab-kitab sebelumnya. Jadi sekarang bahwa kalau kita ingin mengambil petunjuk, maka kita ambil petunjuk daripada Al-Quran. Jadi keliru kalau mengambil petunjuk dari Injil, Zabur, dan seterusnya. Apalagi dalilnya ingin mengambil yang baik-baik saja. Ini adalah dalil talbis iblis namanya. Dah tahu itu Injil, dah tahu itu Taurat, itu ngapain juga? Gitu ya, kecuali kalau niatnya untuk membantah orang-orang tersebut. Baik. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Kita pun bersaksi bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata. Jadi kalau ragu-ragu atas kebenaran mereka, ya bukan muslim. Ya, gitu. Jadi ini sudah jelas ya, poin 53 sangat-sangat jelas sekali. Namun lagi-lagi kejelasan yang sangat-sangat jelas ini ada juga gitu ya yang tidak mengimaninya, ada juga yang mengingkarinya. Naudzubillah min dzalik. Dan ini fakta nyata yang kita lihat ya di kenyataan kehidupan kita sekarang ini. Naudzubillah min dzalik. Sebab itu hati-hati. Apalagi membuka internet, membuka artikel dan seterusnya, maka bekalilah diri dulu dengan ilmu iman. Gitu. Jadi kalau untuk mau selamat, maka silahkan cek artikel-artikel yang sudah jelas, kemudian mendengar penjelasan-penjelasan daripada ulama, ustadz yang sudah jelas, maka insya Allah selamat. Jangan kepo istilahnya. Kepo, apa maknanya? Ingin tahu, gitu. Apa ya? Gitu. Apa sih penjelasannya dia? Gitu. Ya kalau sudah ilmunya sudah mantap, dan tujuannya untuk membantah, tujuannya nanti untuk menjelaskan, ya tak masalah. Tapi ini keponya tidak berdasar. Ya, keponya ini tidak berdasar. Ya hanya semata-mata keinginan saja. Kononnya untuk membandingkan. Padahal ilmunya, ilmu pembandingnya itu belum kuat. Akidahnya, tauhidnya, manhajnya tidak kuat pemahamannya. Lalu coba-coba menyelami atau coba-coba mengetuk pintu syubhat, ya tentu tersambar. Tersambar. Sementara hatinya lemah. Bagaimana para ulama menyebutkan. Jadi ini betul-betul harus hati-hati. Nah, baik ayyuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya sampai di sini dulu kajian kitab At-Tahawiyah kita ini, Al-Aqidah Tahawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada poin-poin berikutnya di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali ya kajian-kajian kita di masa depan, dan tentu jangan lupa kita berdoa semoga Allah mempercepat mengangkat wabak COVID-19 ini sehingga aktivitas kita kembali normal. Salah satunya adalah aktivitas kajian rutin kita yang langsung ya, yang offline atau langsung di tempat ini.
Nah, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.